Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu akan coba menyampaikan tentang standar makanan rumah sakit. Untuk pendahuluan di sini bahwa pada keadaan sehat kita memerlukan makanan, yaitu untuk bertahan hidup dan mempertahankan kesehatan supaya kesehatan kita tidak jatuh ke dalam sakit. Kemudian pada keadaan sakit kita memerlukan makanan untuk proses penyembuhan penyakit, di mana proses penyembuhan penyakit ditentukan dari faktor makanan dan keadaan tubuh sebagai hasil dari konsumsi makanan. Masing-masing penyakit mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga pengaturan makanan atau diet pada masing-masing penyakit juga tidaklah sama. Pengaturan diet tergantung dari patofisiologi penyakit dan fungsi zat gizi, sehingga terjadi pemanfaatan maksimal zat gizi yang terkandung pada makanan dalam mendukung fisiologi tubuh untuk melawan penyakit. Pasien yang sedang dirawat di rumah sakit biasanya menderita berbagai macam penyakit, di mana makanan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi penyakitnya. Standar makanan rumah sakit kita mengenal ada 3 macam, yaitu makanan umum, makanan khusus, dan diet untuk pemeriksaan. Apa itu standar makanan umum? Yaitu standar makanan yang tidak memerlukan diet khusus. Untuk standar makanan umum ini terdiri dari makanan biasa, makanan lunak, makanan saring, dan makanan cair. Adapun standar makanan khusus, yaitu standar makanan yang terdiri dari diet khusus seperti diet pada penyakit saluran cerna, diet penyakit hati dan kandung empedu, diet penyakit diabetes mellitus, diet penyakit jantung dan pembuluh darah, diet penyakit ginjal dan saluran kemih, diet komplikasi kehamilan, dan lain-lain. Selanjutnya ada standar makanan rumah sakit, yaitu diet untuk pemeriksaan, seperti diet untuk pemeriksaan bensidin, untuk pemeriksaan keseimbangan lemak, untuk pemeriksaan kolonoskopi, dan lain-lain. Standar makanan umum kita mulai dari makanan biasa. Makanan ini sama dengan makanan sehari-hari yang beraneka ragam dengan bentuk, tekstur, dan aroma yang normal. Susunan makanan mengacu pada pola makan seimbang dan angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi orang sehat. Makanan biasanya diberikan kepada pasien yang berdasarkan penyakitnya tidak memerlukan makanan khusus atau diet tertentu. Bentuk makanannya di sini adalah mudah cerna dan tidak merangsang saluran cerna. Tujuannya yaitu untuk memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan gizi untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Syarat dietnya yaitu energi sesuai dengan kebutuhan normal, protein, lemak, dan karbohidrat diberikan sesuai dengan pola makan seimbang, kemudian cukup vitamin, mineral, dan kaya serat yang didapat dari sayur-sayuran dan buah-buahan, makanan tidak merangsang saluran cerna, kemudian makanan diberikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan bervariasi. Makanan yang tidak dianjurkan adalah makanan yang berlemak tinggi, yang terlalu manis, terlalu berbumbu, dan minuman yang mengandung alkohol. Selanjutnya makanan lunak. Makanan yang memiliki tekstur yang mudah dikunyah, ditelan, dan dicerna dibandingkan dengan makanan biasa. Makanan ini cukup mengandung zat-zat gizi, asalkan pasien mampu mengonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup. Menurut keadaan penyakit, makanan lunak dapat diberikan langsung kepada pasien atau sebagai perpindahan dari makanan saring ke makanan biasa. Tujuannya yaitu untuk memberikan makanan dalam bentuk lunak yang mudah ditelan atau dicerna sesuai kebutuhan gizi dan keadaan penyakit. Syaratnya yaitu energi, protein, dan zat gizi lainnya cukup,
Makanan diberikan dalam bentuk cincang atau lunak, atau biasanya dalam bentuk bubur atau nasi tim, sesuai dengan keadaan penyakit dan kemampuan makan pasien. Makanan diberikan dalam porsi sedang, yaitu sebanyak 3 kali makanan lengkap dan 2 kali makanan selingan. Makanan ini mudah dicerna, rendah serat, yaitu dengan memilih bahan makanan sumber serat yang komposisi seratnya rendah, kemudian yang tidak mengandung bumbu yang tajam, seperti yang terlalu asam atau yang terlalu pedas. Indikasi pemberian diberikan untuk pasien sesudah operasi tertentu, pasien dengan penyakit infeksi dengan kenaikan suhu tubuh yang tidak terlalu tinggi, kemudian pasien dengan kesulitan mengunyah dan menelan, serta sebagai perpindahan dari makanan saring ke makanan biasa. Ini adalah bahan makanan yang boleh diberikan dan tidak boleh diberikan, atau yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan. Di sini kita lihat untuk sumber karbohidrat, makanan yang dianjurkan yaitu dalam bentuk tim atau bubur. Kemudian yang tidak dianjurkan misalnya nasi goreng, ya. Kemudian juga umbi-umbian, nasi ketan dan lain-lain. Kemudian untuk makanan sumber protein hewani yang boleh diberikan, itu boleh diberikan daging, kemudian ikan, ayam, ataupun unggas yang tidak berlemak atau tanpa lemak. Biasanya kulitnya itu dibuang dulu, ya. Kemudian cara memasaknya dengan cara direbus, dikukus, ditim, dipanggang, dan seterusnya. Dan daging yang tidak boleh diberikan atau yang tidak dianjurkan yaitu daging atau ayam yang berlemak dan yang berserat banyak. Kemudian daging ayam, ikan, dan telur yang cara pemasakannya dilakukan dengan cara digoreng. Selanjutnya sumber protein nabati di sini boleh diberikan tempe dan tahu dengan cara pemasakan bisa direbus, dikukus, ditumis, dipanggang, ya. Kemudian kacang hijau dan kacang kedelai. Selanjutnya yang tidak dianjurkan yaitu tempe, tahu, dan kacang-kacangan yang digoreng. Kemudian sayuran. Sayuran yang dianjurkan yaitu sayuran yang tidak banyak serat dan harus dimasak terlebih dahulu. Contohnya di sini ada daun bayam, kangkung, kacang panjang muda, buncis muda, oyong muda, kemudian labu siam, labu kuning, labu air, tomat, dan wortel. Sedangkan makanan atau sayuran yang banyak serat ini yang tidak dianjurkan yaitu daun singkong, daun katuk, daun melinjo, dan lain-lain. Selanjutnya buah-buahan yang dianjurkan buah segar dihaluskan tanpa kulit seperti pisang ambon, kemudian pisang yang masak, pepaya, jeruk manis, dan jus buah. Dan yang tidak dianjurkan buah yang banyak serat dan yang menimbulkan gas. Contohnya yaitu buah nanas, nangka masak, durian, buah utuh, kemudian juga buah kering. Dan bumbu-bumbu yang dianjurkan garam, gula, pala kayu manis, asam, saus tomat dalam jumlah yang terbatas. Dan yang tidak dianjurkan adalah cabai dan merica. Untuk minuman yang dianjurkan sirup, teh manis, kopi encer, kemudian jus sayuran dan jus buah, dan air putih. Yang tidak dianjurkan minuman yang beralkohol seperti soda, kemudian minuman yang beralkohol dan yang mengandung soda seperti bir, Coca-Cola, teh, dan kopi kental. Selingan boleh diberikan es krim dan puding. Yang tidak boleh diberikan atau yang tidak dianjurkan kue kacang, kue kenari, kemudian buah kering, kue yang terlalu manis dan berlemak. Selanjutnya makanan saring. Makanan saring adalah makanan semi padat yang punya tekstur lebih halus daripada makanan lunak sehingga lebih mudah ditelan dan dicerna. Menurut keadaan penyakit, makanan saring dapat diberikan langsung kepada pasien
atau merupakan perpindahan dari makanan cair kental ke makanan lunak. Tujuannya untuk memberikan makanan dalam bentuk semi padat dengan jumlah yang mendekati kebutuhan gizi pasien untuk jangka waktu yang pendek sebagai proses adaptasi terhadap bentuk makanan yang lebih padat. Syarat diet hanya diberikan untuk jangka waktu yang singkat, rendah serat, diberikan dalam porsi kecil dan sering yaitu 6-8 kali per hari. Indikasi pemberian untuk pasien sesudah menjalani operasi tertentu, pasien yang mengalami infeksi akut termasuk infeksi saluran cerna, dan pasien dengan kesulitan mengunyah dan menelan. Selanjutnya, makanan cair adalah makanan yang mempunyai konsistensi cair hingga kental. Makanan ini diberikan pada pasien yang mengalami gangguan mengunyah, menelan, dan mencerna makanan yang disebabkan oleh menurunnya kesadaran, kemudahan suhu yang tinggi, mual, muntah, pasca perdarahan saluran cerna, serta pra dan pasca bedah. Makanan dapat diberikan secara oral ataupun parenteral. Menurut konsistensi makanan, makanan cair terdiri atas makanan cair jernih, cair penuh, dan makanan cair kental. Makanan cair jernih yaitu makanan yang disajikan dalam bentuk cairan jernih pada suhu ruang dengan kandungan sisa minimal dan tembus pandang. Tujuannya yaitu untuk memberikan makanan dalam bentuk cair yang memenuhi kebutuhan cairan tubuh yang mudah diserap dan hanya sedikit meninggalkan sisa, dan untuk mencegah dehidrasi serta menghilangkan rasa haus. Syaratnya yaitu makanan disajikan dalam bentuk cair jernih, bahan makanan hanya terdiri dari sumber karbohidrat, tidak merangsang saluran cerna dan mudah diserap, sangat rendah sisa, diberikan hanya 1-2 hari saja, diberikan dalam porsi kecil dan sering. Bahan makanan yang boleh diberikan antara lain air teh, sari buah, sirup, air gula, dan kaldu jernih. Makanan cair penuh yaitu makanan berbentuk cair atau semi cair pada suhu ruang dengan kandungan serat minimal dan tidak tembus pandang. Makanan ini dapat diberikan langsung atau sebagai perpindahan dari makanan cair jernih ke makanan cair kental. Makanan ini dapat diberikan langsung atau sebagai perpindahan. Tujuan dietnya yaitu memberikan makanan dalam bentuk cair dan setengah cair yang memenuhi kebutuhan gizi dan meringankan kerja saluran cerna. Syaratnya tidak merangsang saluran cerna. Bila diberikan lebih dari 3 hari, harus dapat memenuhi kebutuhan energi dan protein. Kemudian kandungan energi minimal 1 kilokalori per mili, di mana konsentrasi cairan dapat diberikan secara bertahap. Berdasarkan masalah pasien, dapat diberikan formula rendah atau bebas laktosa untuk pasien-pasien yang malabsorpsi laktosa tentunya, kemudian formula tanpa susu untuk pasien yang alergi susu. Untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral, dapat diberikan tambahan perosulfat, vitamin B kompleks, dan vitamin C. Kemudian sebaiknya osmolaritasnya di bawah 400 miliosmolaritas supaya laju pergerakan makanan cair tersebut tidak terlalu cepat atau terlalu lambat untuk tubuh. Indikasi pemberian makanan ini dapat diberikan untuk pasien yang mempunyai masalah mengunyah, menelan, atau mencerna makanan padat, misalnya pada operasi mulut atau tenggorokan, dan atau pada kesadaran yang menurun. Makanan ini dapat diberikan baik melalui oral atau melalui mulut, melalui pipa atau enteral, melalui NGT, baik secara bolus ataupun drip. Makanan cair penuh ini terdiri atas 2 golongan, yaitu formula rumah sakit dan formula komersial. Formula rumah sakit adalah formula yang dibuat di rumah sakit, sedangkan formula komersial biasanya dibeli di apotek. Makanan cair formula rumah sakit terdiri dari 4 jenis, yaitu
Formula rumah sakit dengan susu full atau susu penuh atau susu skim diberikan kepada pasien dengan lambung, usus halus, kolon yang bekerja normal. Formula rumah sakit blender diberikan kepada pasien yang memerlukan tambahan makanan berserat. Formula rumah sakit rendah laktosa diberikan kepada pasien yang intoleransi terhadap laktosa. Formula rumah sakit tanpa susu diberikan untuk pasien yang tidak tahan protein susu. Selanjutnya, makanan cair penuh formula komersial di sini terdiri dari 10 jenis. Yang pertama, rendah atau bebas laktosa, biasanya diberikan untuk pasien yang tidak tahan terhadap laktosa. Nomor 2, formula komersial yang mengandung MCT, yaitu untuk pasien-pasien malabsorpsi lemak. Formula komersial dengan BCAA diberikan untuk pasien yang mengalami sirosis hati atau gangguan fungsi hati. Kemudian formula yang mengandung protein tinggi diberikan kepada pasien yang mengalami katabolisme yang meningkat. Kemudian protein rendah diberikan untuk pasien yang mengalami gagal ginjal. Formula komersial yang mengandung protein terhidrolisa diberikan untuk pasien-pasien yang mengalami alergi protein. Kemudian yang mengandung tanpa susu diberikan untuk yang tidak tahan terhadap protein susu. Yang mengandung serat diberikan untuk pasien yang perlu suplementasi serat. Yang rendah sisa diberikan untuk pasien yang mengalami reseksi usus. Dan makanan cair penuh formula komersial yang mengandung indeks glikemik rendah diberikan untuk pasien dengan diabetes mellitus. Makanan cair kental, makanan yang punya konsistensi kental atau semi padat pada suhu kamar yang tidak membutuhkan proses mengunyah dan mudah ditelan. Makanan ini dapat diberikan langsung atau perpindahan dari makanan cair penuh ke makanan saring. Tujuannya untuk memberikan makanan yang tidak membutuhkan proses mengunyah dan yang mudah ditelan. Syaratnya mudah ditelan dan tidak merangsang saluran cerna. Cukup energi protein diberikan bertahap menuju ke makanan lunak. Porsi diberikan kecil dan sering, biasanya diberikan setiap 2-3 jam sekali. Makanan ini diberikan untuk pasien yang tidak mampu mengunyah dan menelan serta untuk mencegah aspirasi seperti penyakit yang disertai peradangan, ulkus peptikum atau gangguan struktural atau motorik pada rongga mulut. Makanan ini dapat mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Contohnya di sini untuk makan pagi, sup krim jagung dan susu pukul 10 milkshake, makan siang kentang pure, jus sayuran dan jus mangga, pukul 15 jus pepaya, makan malam puding maizena dengan fla serta susu, pukul 21 susu. Selanjutnya diet untuk pemeriksaan. Diet untuk pemeriksaan benzidin digunakan untuk mengetahui adanya perdarahan pada saluran cerna bagian atas. Pada diet benzidin ini, bahan makanan yang dapat menimbulkan reaksi dengan larutan benzidin tidak diberikan, yaitu bahan makanan yang mengandung hemoglobin dan klorofil. Contohnya daging, kemudian daging ayam, merah telur, buah, dan sayuran berwarna hijau. Diet benzidin ini diberikan 2-3 hari. Makanan diberikan dalam bentuk saring atau lunak. Selanjutnya diet untuk pemeriksaan pielografi intravenus digunakan untuk memeriksa kelainan ginjal. Pemeriksaannya dilakukan dengan cara pertama, sehari sebelum pemeriksaan, pasien diberi diet ini dengan bentuk cair atau makanan lunak. Kemudian ada pembatasan minuman. Makanan terakhir diberikan pukul 18 sebelum esok paginya diperiksa. Kemudian pada hari pemeriksaan, pasien harus dipuasakan. Selanjutnya diet untuk pemeriksaan kolestografi digunakan untuk memeriksa kelainan kandung empedu. Jalannya pemeriksaan dan pemberian diet terdiri dari hari ke-1 di waktu sore diberikan makanan lunak tanpa lemak. Kemudian pukul 22 dilakukan klisma.
Pada hari kedua pukul 7 pagi dilakukan krisma, difoto, dan diberi makanan tinggi lemak. Selanjutnya diet untuk pemeriksaan keseimbangan lemak digunakan untuk mengetahui adanya pengeluaran lemak dalam feses atau steator. Diagnosa steator ini dibuat apabila terdapat lebih dari 5 gram lemak dalam feses selama sehari. Caranya, pasien diberikan makanan yang mengandung 100 gram lemak selama 5 hari. Pada hari ketiga sampai kelima dilakukan pemeriksaan kandungan lemak dalam feses. Selanjutnya diet untuk pemeriksaan kolonoskopi. Kolonoskopi adalah prosedur diagnostik untuk mengetahui kelainan pada kolon dengan menggunakan alat endoskopi, yaitu alat yang digunakan untuk memeriksa saluran cerna secara visual dengan cara melihat langsung pada layar monitor berbagai kelainan pada saluran cerna. Tujuan diet untuk pemeriksaan kolonoskopi adalah memberikan makanan secukupnya yang meninggalkan sisa minimal dalam usus. Diet ini diberikan 2-3 hari sebelum tindakan kolonoskopi. Demikian tadi penjelasannya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.